Welcome to SLB Dharma Wanita Bogor, a school that cares and is dedicated to inclusive education for children with special needs. SLB Dharma Wanita Bogor is a special education school committed to providing quality education and support for students with special needs. We firmly believe that every child deserves equal opportunities for education and personal growth. Prepare to be inspired by their determination, creativity, and unwavering spirit. Together, let us celebrate the diversity and potential that make SLB Dharma Wanita Bogor a truly exceptional school. SLB ini berdiri tahun 76. Tahun 76 yang merupakan persiapan negeri. Kemudian berkembang terus sehingga menggunakan tempat di SD Dewi Sartika. Kemudian kan Dewi Sartika terbakar tahun 76 itu pindah ke kantor wilayah Depdikbud Kota Madya Bogor di Jalan Saketeng. Kemudian setelah itu diserahkanlah pengelolanya kepada ibu-ibu PKK atau Dharma Wanita Kota Madya Bogor. Kemudian sampai tahun sekian 80-an itu dibentuk Yayasan Dharma Rini namanya ya. Sampai dengan tahun 2009. Nah, 2009 itu karena ada regulasi tentang yayasan, maka berubahlah Yayasan SLB ini menjadi Yayasan Pertiwi Widya Mandiri ya. Pengurusnya masih tetap ibu-ibu atau Dharma Wanita Kota Madya Bogor. Kemudian pindah ke sini tahun 78 itu menempati gedung baru yang dibangun oleh pihak warga Kota Bogor, terutama para pengusaha dan para pejabat. Dan sampai saat ini SLB ini sudah meluluskan ratusan siswa ya, dan diasuh oleh puluhan tenaga guru ya dari tahun 76 sampai saat ini. Nah, kemudian terhitung mulai bulan April kemarin, SLB ini sudah berubah menjadi SLB Negeri Kota Bogor. Yang awalnya SLB swasta menjadi SLB Negeri Kota Bogor. Kemudian berkaitan dengan kolaborasi antara orang tua, guru, dan masyarakat. Sejak dari dulu memang kita sangat erat ya dengan orang tua yang mulai dewan pemilik sekolah ya, itu setiap saat kita selalu komunikasi dengan mereka, terutama dalam hal program sekolah, apa yang akan dilakukan, apa yang akan dilaksanakan, kemudian apa hasilnya, baik dalam pembelajaran maupun media-media sarana prasarana. Kita senantiasa berkolaborasi ya, menginformasikan kepada komite sekolah ya, untuk kemudian disampaikan kembali kepada orang tua seperti itu. Jadi berbagai kegiatan ya, baik program yang sama sekolah maupun program-program yang inisiatif dari orang tua kita tampung dan kita laksanakan sesuai dengan kesepakatan, sehingga sekolah ini tidak ada kesenjangan ya komunikasi antara pihak sekolah dan masyarakat, terutama orang tua seperti itu. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Widasari. Saya dari bagian kesiswaan di SLB Negeri Dharma Wanita Kota Bogor. Untuk program-program yang ada di sekolah ini, kami lebih banyak untuk memberikan program-program vokasional kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk program-programnya sendiri yaitu ada tata boga, tata geraha, handcraft, dan tata rias. Selain itu, kami juga mempunyai program baru yaitu program olahraga memanah. Program memanah ini adalah olahraga yang bisa meningkatkan konsentrasi kepada anak, meningkatkan kemampuan koordinasi antara mata, tangan, kemudian melatih kesabaran untuk anak-anak. Selain itu, SLB Negeri Dharma Wanita Kota Bogor ini sedang mengembangkan keterampilan ekoprint, yaitu membuat kerajinan tangan atau souvenir dengan menggunakan teknik ekoprint. Teknik ekoprint ini
memanfaatkan alam atau daun-daun yang ada di sekitar sekolah ini untuk menjadi bahan cat di kain tersebut. Itulah program-program kesiswaan di SLB Negeri Dharma Wanita Kota Bogor. Kalau misalkan untuk menangani anak-anak autis yang memiliki penyimpangan emosi, ketidakstabilan emosi, itu kita biasanya dikenal dengan istilah tantrum ya. Ketika anak-anak tantrum, kita biasanya menanganinya dengan cara kita biarkan dulu anak tersebut mengeluarkan emosinya. Jadi anak tersebut mengeluarkan emosinya, ketika sudah mengeluarkan emosinya baru kita tanya atau kita tebak, karena anak-anak autis itu kemungkinan besar tidak bisa berkomunikasi secara verbal, jadi tidak bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin katakan. Nah, tantrum itu kan sebenarnya dia itu menginginkan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengkomunikasikannya. Nah, misal anak tersebut merasa panas karena bajunya itu terlalu tebal misalkan. Anak-anak autis itu bisa saja langsung berkeringat dan tantrum, padahal dia itu hanya ingin, oh ada kipas nih gitu. Jadi saya tuh butuh kipas, tapi dia tuh nggak bisa untuk mengkomunikasikan keinginannya membutuhkan kipas. Jadi dia itu langsung tantrum dengan cara apa? Misalkan clapping seperti ini, atau misalkan hanya tepuk-tepuk kayak gitu. Awalnya sih kayak masih nolak ya, kalau Abi ini berkebutuhan khusus gitu, pengennya dia kita sekolahin di tempat umum gitu, tapi ya memang nggak bisa gitu kan. Terus lihat-lihat sekolah gitu, terus banyak lihat-lihat inian juga di sini gitu ya, banyak kegiatan-kegiatan yang bagus gitu. Terus kok kayaknya anak-anak di sini banyak hal-hal kegiatan di luar yang bisa dia ikuti, terus dari ekstrakurikulernya juga berkembang gitu. Terus pengennya sih di sini Abi tuh bisa bergaul gitu, dia bisa dapat pendidikan juga gitu, dia bisa bersosialisasi, itu aja sih yang penting gitu. Farhan, seneng gak sekolah di sini? Seneng dong. Mau belajar? Belajarnya pinter ya? Iya. Yang benar belajarnya? Oke. Nah, pinter.